Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Aldan Zaki Ardiansyah dengan PM 238, lalu ada Mas Gredi dengan PM 195, ada Mas Bara dengan PM 143 sama Mas Rohman dengan PM 24. Di sini kami akan mendemokan aplikasi kami untuk UAS aplikasi mobile semester ini, yaitu tentang aplikasi penyimpanan dan pengeditan kontak HP seperti itu. Jadi gak usah tunggu lama, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Jadi langsung saja penjelasan kode programnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Alden. Oke, sekarang kita masuk ke kode splash screen. Oke, di sini terdapat yang paling atas kita bisa melakukan import library. Yang pertama kita bisa mengimport React. Ini fungsinya untuk mendefinisikan komponen-komponen yang ada. Kemudian ada use effect. Ini fungsinya untuk digunakan menjalankan seperti timer seperti itu. Kemudian kita bisa mengimport view, text, style sheet, dan image. Yang fungsinya komponen ini itu untuk membuat struktur dari UI-nya itu sendiri. Kemudian masuk ke splash screen, ini fungsinya untuk yang pertama, itu navigation replace login. Setelah waktu yang ditentukan seperti contoh yang ada di sini, yaitu 3000 ms alias 3 detik, pengguna akan diarahkan ke halaman login tanpa menambahkan layar ke navigation text. Dan kita bisa menambah ke set timeout yang fungsinya untuk menunda eksekusi selama 3 detik. Kemudian untuk memastikannya kita bisa menggunakan use effect yang dijalankan sekali ketika komponen dimuat. Kemudian ada juga fungsi untuk style sheet. Ya, ini elemen-elemen buat UI sih. Itu saja. Kemudian kita masuk ke halaman login. Baik, untuk halaman login dan register, saya lanjutkan. Yang pertama untuk halaman login dulu, seperti biasa di bagian atas kita melakukan import aset-aset penting beserta library, seperti view text, text input, touchable opacity, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat komponen utama, yaitu blok kode login screen yang bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk memasukkan username dan passwordnya. Jadi pengguna nanti akan memasukkan username dan password melakukan input keyboard dari device masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memanfaatkan useState. Nah, untuk useState ini untuk mengelola input dari pengguna, yaitu berupa username dan password. Nah, kemudian juga ada dua fungsi set username dan set password disediakan untuk memperbarui nilai input saat pengguna melakukan input data. Nah, selanjutnya terdapat fungsi const handle login. Nah, di bagian sini merupakan sebuah fungsi untuk mengirimkan data login berupa username dan password yang diinputkan pengguna ke endpoint API menggunakan Axios. Nah, di sini kebetulan untuk API yang digunakan yaitu 172.20.10.5/API/login.php. Nah, untuk address ini biasanya bergantung pada device dan jaringan yang digunakan oleh masing-masing orang, jadi bisa berbeda-beda. Nah, untuk sementara di database-nya ada di situ API-nya. Nah, setelah data dikirim, lalu nanti ada respons atau umpan balik dari server. Apabila username dan password cocok, maka user dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, bila user dan password yang dimasukkan itu salah, maka pengguna diminta untuk merevisi kembali inputannya. Nah, baik selanjutnya di bagian bawah ini juga ada beberapa blok kode styles. Nah, ini hanya untuk mengatur penempatan seperti kolom username, kolom password, lalu juga kemudian ada beberapa seperti fungsi on press ini juga untuk membuat tombol yang juga dia memanggil function handle login. Lalu kemudian di bagian bawah ini eh, untuk bagian registernya. Mungkin bisa dilanjutkan di bagian register. Nah, sebetulnya untuk bagian register screen ini kodenya tidak jauh berbeda, hanya saja kalau register ini eh, tidak
tidak ada gagal dalam register gitu ya. Jadi eh, user melakukan input username dan password baru untuk membuat akun baru. Jadi kalau sudah di input user lalu user melakukan klik kirim, maka data username dan password itu tersimpan ke database. Nah, yang mana data tersebut nanti bisa digunakan oleh user untuk login di lain waktu. Seperti itu. Untuk penjelasan register sudah selesai, bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk kode selanjutnya. Silakan. Oke, lanjut ke halaman dashboard. Yang pertama kita import dulu library-library yang sudah teman-teman sampaikan, seperti yang teman-teman sampaikan. Terus di sini ada import Axios from Axios. Ini untuk melakukan request HTTP ke API backend. Nah, terus di sini ada cons dashboard screen. Nah, di sini untuk menyimpan daftar kontak yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ada cons fetch kontak, yang ini untuk fetch kontak dari API. Nah, ini digunakan untuk mengambil data kontak dari API backend. Nah, eh, untuk selanjutnya ada fungsi cons delete contact. Nah, ini untuk menghapus kontak berdasarkan ID. Nah, selanjutnya ada ke bawah, coba ke bawah dulu. Bawah terus. Nah, di sini ada view style. Nah, di sini ada style-style dari eh, apa namanya, halaman dashboard itu sendiri. Ada daftar kontak, terus ada nama-nama apa ya, nama-nama list-list kontaknya. Terus habis itu ada button untuk menambahkan kontak dan juga button untuk mengedit kontak tersebut. Nah, di sini ada edit, terus ada hapus. Ini button-buttonnya. Coba ke bawah lagi, geser. Dan di bawah ini ada juga tombol kredit untuk menampilkan halaman kredit. Nah, di sini sudah terdapat style-stylenya juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang halaman add edit screen ya. Add edit screen ini pertama ada state summary property dulu, di situ ada kontak, di mana data kontak ini diterima dari root params yang digunakan untuk apa menentukan apakah layar ini berfungsi untuk mengedit kontak atau menambah kontak baru. Terus di situ ada properti kayak name sama phone yang dimana menyimpan input nama dan nomor telepon pengguna yang diinisialisasi dari kontak. Jika ada, kalau nggak ada ya kita bikin kontak baru seperti itu. Lalu lanjut aja ke langsung aja ke handle submit. Di sini handle submit untuk berguna untuk menentukan apakah akan menambahkan kontak baru atau memperbarui kontak yang ada berdasarkan keberadaan data kontak. Terus ada URL API, ya kita pakai 172.20.10 seperti itu. Itu nanti jika ada kontak yang tersedia, API ini digunakan untuk memperbarui kontak. Dan yang di bawahnya itu URL API untuk jika tidak ada kontak. API ini digunakan yaitu jika tidak ada kontak yang akan menggunakan seperti API itu. Lanjut lagi ke payload, di mana payload data ini yang dikirim ke API dalam format JSON. Jika mengedit masuk di ID kontak, jika menambah hanya berisi nama dan nomor telepon saja. Lalu lanjut saja ke Axios Post. Axios Post ya berguna untuk mengirim data ke API. Jika berhasil akan ada alert berhasil, dan jika gagal ya bakal ada alert gagal. Tapi yang kalau misalnya berhasil itu nanti memanggil function fetch kontak untuk memperbarui daftar kontak di layar sebelumnya. Lalu menggunakan eh, kita memakai navigation go back untuk kembali ke layar sebelumnya seperti itu. Ya, untuk yang bawah style dan lain-lain itu untuk
bagian UI saja seperti itu mungkin. Ya, mungkin itu aja penjelasannya. Bisa dilanjut ke halaman berikutnya. Oke, yang terakhir itu ada halaman buat credit screen. Di sini kita menambahkan nama-nama seperti dosen pengajar dan juga nama anggota. Seperti ini contohnya, menggunakan view style dan teks. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demo program. Oke, sekarang saatnya demo aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini ada splash screen yang tadi itu tertampilnya 3 detik seperti yang teman saya jelaskan. Kemudian di sini ada halaman login. Jika belum punya akun, bisa register dulu. Register, coba. Nah, kita inputkan username dan juga passwordnya. Nah, register telah berhasil dan kita sekarang pindah ke halaman loginnya dengan username dan password yang sama. Nah, di sini sudah tertampil daftar-daftar kontaknya. Kita coba untuk menambahkan kontak. Dengan nama Waluyo dan nomornya sekian. Kita coba simpan. Nah, kontak sudah berhasil ditambahkan. Di sini tertampil Waluyo yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini kita coba edit kontaknya. Kita ubah namanya menjadi Wahyu. Simpan. Nah, kontak berhasil diperbarui. Kita lihat, nah tadi namanya kan Waluyo, terus diganti ke Wahyu. Nah, kita coba sekarang untuk menghapus kontaknya. Konfirmasi. Nah, kontaknya sudah berhasil terhapus. Dan kita sekarang di paling bawah itu ada tombol kredit. Coba kredit di sini tertampil matkulnya, terus dosen pengampunya dan juga anggota-anggota kelompoknya. Oke, sekian pemaparan tentang demo program. Saya kembalikan ke Mas Alden. Ya, mungkin setelah penjelasan program dan demo program ya, mungkin menurut kami sampai situ saja untuk penjelasan atau presentasi untuk UAS aplikasi mobile kami di semester ini. Jika ada salah kata atau mungkin beberapa hal yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih.